Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar rekan-rekan semua? Saya harapkan rekan-rekan semua dalam keadaan baik, tak kurang satu apapun. Kembali lagi kali ini berjumpa dengan channel Pertanian Terpadu dan akan membahas masih seputar ayam, yaitu mengenai tips cara pindah kandang agar ayam yang kita pelihara tidak stres, tidak sakit, atau bahkan mati. Nah, seperti kita tahu dalam pemeliharaan ayam, agar hasilnya bisa cepat banyak, populasinya bisa cepat bertambah, biasanya kita akan memelihara ayam kita dengan sistem yang lebih intensif, yaitu memisahkan DUC, dipelihara terpisah dari induknya. Kemudian setelah DUC-nya lebih kuat lagi atau berusia sekitar 1 bulan atau 2 bulan, kita akan memindahkannya ke kandang berikutnya. Nah, bisa ke kandang pembesaran ataupun juga bisa ke kandang umbaran. Nah, kali ini saya akan memberikan kiat-kiat khusus untuk rekan semua supaya dalam pemindahan ayam-ayam yang kita pelihara ini ke kandang baru itu tidak ada masalah, karena seringkali pemindahan yang asal-asalan justru mengakibatkan ayam stres dan akhirnya sakit dan bahkan banyak yang tidak tertolong. Nah, itu untuk rekan-rekan semua yang memang berniat mencari uang di ternak seperti ini tentu harus dihindari, karena satu ekor ayam itu juga hasilnya lumayan, harganya lumayan. Jadi kalau kita biarkan tanpa penanganan yang bagus, nanti kecewa. Oleh sebab itu saya telah merangkum beberapa tips yang bisa rekan semua pelajari, yang bisa rekan semua pertimbangkan untuk diterapkan di peternakannya masing-masing. Yang pertama adalah persiapan kandang dengan baik. Nah, jadi untuk tips yang pertama adalah berkaitan dengan persiapan kandang yang akan digunakan. Di sini kita harus mempersiapkan kandang yang akan kita gunakan dengan sebaik-baiknya, misalnya dengan melakukan sterilisasi dari bahan-bahan berbahaya untuk ayam, misalnya saja plastik dan sebagainya. Kemudian kita juga perlu menyemprot disinfektan supaya menghilangkan bibit-bibit penyakit yang mungkin saja bisa nanti menyerang ayam-ayam yang kita pelihara. Berikutnya juga misalnya untuk jenis kandang umbaran, itu dua hal tersebut perlu dilakukan. Kemudian untuk jenis kandang liter misalnya, kita juga harus mempersiapkan liter atau alas kandangnya dengan baik, komposisinya harus baik, kemudian pokoknya disiapkan terlebih dahulu tempatnya dengan maksimal. Setelah itu baru kita berpikir untuk tahap berikutnya. Tip berikutnya adalah mengenai waktu pemindahan. Waktu pemindahan ini bisa pagi atau sore. Yang jelas saya menekankan untuk kita memilih waktu yang lingkungannya tidak panas, tidak terlalu panas, karena ini akan menghindari dengan memindah di situasi yang tidak panas ini, ayam-ayam yang kita pindah tadi tidak akan mengalami stres karena cuaca yang sangat panas. Bisa pagi atau bisa sore hari, terserah rekan-rekan semua. Kemudian yang berikutnya mengenai cara pemindahan, saya sangat menekankan untuk memindahkan ayam-ayam kita dengan cara yang sangat hati-hati. Kemudian jangan dipindahkan satu persatu, kalau bisa sekali angkat dua, seperti itu. Jadi begitu dilempar ke kandang baru, dia tidak merasa sendirian dan tidak takut stres dan tidak stres. Nah, itu pemindahannya pokoknya hati-hati, jangan sampai membuat ayam stres, ketakutan, terutama biasanya itu ketakutan karena ayamnya kurang jinak, kemudian kita paksa, kita ambil paksa. Nah, itu cara-cara seperti itu harus dipertimbangkan lebih bagus lagi supaya gimana caranya ayam-ayam kita tidak stres. Kemudian ada beberapa penanganan khusus juga yang harus dipersiapkan, harus rekan semua pertimbangkan benar-benar supaya pemindahan ayam ini tidak mengakibatkan hal-hal yang tidak diinginkan, hal-hal yang fatal, yaitu mengenai
persiapannya. Jadi sebelum dipindahkan, saya merekomendasikan rekan semua untuk memberi pakan yang kenyang. Jadi Pak, makan minum kenyangin dulu ayamnya, baru setelah itu bisa dipindahkan. Jangan dipindahkan dalam kondisi perut kosong, karena satu, kalau dalam kondisi lapar biasanya dia lebih agresif dan itu lebih susah lagi untuk ditangani. Kemudian yang kedua juga, kalau dia mendapatkan kandangnya lebih baik, nanti dia lupa makan. Misalnya kandangnya kan lebih besar nantinya, dia akan lupa makan, dan itu juga lumayan bisa membuat badan atau body ayam itu bisa kurang fit nantinya. Kemudian untuk meminimalisir tingkat stres pada ayam, sebaiknya kita persiapkan kandang yang akan digunakan itu semirip mungkin dengan kandang sebelumnya. Misalnya tempat pakan, wadah minum itu dibuat digunakanlah yang semirip mungkin. Kalau bisa, kalau tidak bisa ya tidak apa-apa, karena semakin mirip maka dia lebih kenal, terutama makan dan minum ini. Dia tahu tempat di mana dia harus cari makan dan di mana dia harus minum. Tuh. Kemudian sebelum dipindah ke kandang baru juga harus dipersiapkan makan dan minumnya. Begitu ayam-ayam kita pindahkan ke kandang tersebut, ayam dan minum siap. Jadi jikalau nanti ayam ada yang ingin makan atau ingin minum langsung, jadi tidak akan ada kendala seperti itu. Dan kendala ini nantinya yang bisa mengakibatkan ayam stres, makanya harus kita hindari. Nah, itulah tadi beberapa tips untuk cara pindah kandang agar ayam tidak stres, sakit atau mati. Cara ini biasa saya lakukan baik untuk DOC selesai brooding, jadi yang 14 hari pindah ke kandang pembesaran, ataupun biasa saya lakukan untuk kandang ayam-ayam yang setelah dari kandang pembesaran yang akan saya lepas liar atau saya umbar. Cara itu saya terapkan terus-menerus sampai saat ini hasilnya cukup maksimal. Silakan rekan semua pelajari dengan baik, mudah-mudahan ada yang bisa diambil, ada yang bisa bermanfaat untuk rekan semua. Untuk sekedar mengingatkan saja bahwa saya tidak menjamin cara-cara yang saya terapkan ini sesuai atau cocok dengan kondisi rekan peternak semua. Makanya silakan ambil yang baik dan tinggalkan yang buruk. Kalaupun ada sesuatu yang kurang berkenan untuk rekan semua, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena ini memang mungkin keterbatasan saya, jadi saya minta maaf. Oke, terima kasih telah mengikuti video saya sampai selesai. Jangan lupa yang belum subscribe, silahkan di subscribe channel saya. Yang sudah subscribe dan setia dengan channel ini, terima kasih banyak. Saya secara pribadi memberikan berbagai informasi ini untuk rekan semua supaya bisa bermanfaat. Itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu pada video-video saya selanjutnya.